Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dua bentuk akad penting dalam muamalah, yaitu salam dan istisna. Yang keduanya ini merupakan solusi syariah dalam transaksi jual beli barang pesanan yang dengan ketentuan khusus diajarkan di dalam fikih. Jadi mari kita pahami bersama konsep, syarat, dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, aku ingin memperkenalkan dulu anggota kelompok salam dan istisna. Yang pertama itu ada di paling kiri. Aku sendiri Fardin Kinandale, dan yang di tengah itu ada Ridho Ramadan Zulfi, dan yang paling kanan itu ada Rafaira Naswa Fatimah. Jadi di sini ada kasus dugaan penipuan pre-order sepeda 360 yang menyebabkan 100 korban mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dapat dikaitkan dengan konsep akad salam dalam fikih muamalah. Akad salam adalah jual beli di mana pembayaran dilakukan di muka untuk barang yang akan diserahkan di kemudian hari, dengan syarat spesifikasi barang harus dijelaskan secara rinci dan waktu penyerahan harus disepakati dengan jelas. Dalam kasus PO sepeda ini gitu. Jadi para konsumen telah membayar penuh di awal, tapi pihak penjual gagal menyerahkan barang sesuai kesepakatan. Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip akad salam yang mengharuskan kejelasan spesifikasi, ketepatan waktu serah terima, dan amanah dari pihak penjual. Yang jadinya ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam pelaksanaan akad menyebabkan kerugian di pihak pembeli. Dan dalam syariat Islam, tindakan seperti ini itu tergolong bentuk kecurangan dan dilarang keras dalam jual beli gitu. Jadi kasus ini menjadi contoh nyata pentingnya menjaga kejujuran, transparansi, dan komitmen dalam akad berbasis pesanan seperti akad salam. Oke, jadi di sini bersama saya Rafaira Naswa, saya akan menjelaskan tentang akad salam. Jadi apa sih sebenarnya definisi salam itu? Nah, salam atau as-salaf adalah jual beli di mana pembeli membayar tunai di awal, sedangkan barang diserahkan kemudian sesuai kesepakatan. Akad ini muncul karena kebutuhan mendesak dari kedua pihak. Jadi akad salam ini sebenarnya kalau misalnya di masa sekarang tuh kita sering menyebutnya itu PO atau pre-order. Nah, di sini ada 3 pokok bahasan penting yang akan saya bahas. Yang pertama adalah dalil. Nah, dalil akad salam ini ada pada surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil 'adl. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Yang kedua, kita akan membahas rukun. Rukun yang harus ada pada saat kita berakad salam. Yang pertama adalah muslam atau pembeli, yaitu pihak yang membutuhkan dan memesan barang. Yang kedua, muslam alaih atau penjual, yaitu pihak yang memasok barang pesanan. Yang ketiga ada saman, yaitu modal atau uang. Yang keempat muslam fih, yaitu barang yang dijual belikan. Dan yang terakhir ada sigot, yaitu ijab dan kobul. Nah, selanjutnya ada syarat. Jadi syarat-syarat ini tuh harus dipenuhi ketika kita mau berakad salam. Jika ada salah satu syarat aja yang nggak terpenuhi, itu akad salamnya menjadi batal dan tidak sah. Syarat-syaratnya apa aja sih? Yang pertama ada jenis, sifat, ukuran, atau kadar muslam fih atau barang yang dijual belikan ini tuh harus diketahui. Yang kedua, mengetahui kadar ras al-mal, yaitu modal atau harga. Yang ketiga, menyebutkan tempat pemesanan atau penyerahan. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih tempat pemesanannya kapan, di mana, itu artinya akad salamnya nggak sah ya, karena nggak boleh akad salam itu dia tuh nggak diketahui di mana dan kapan barangnya akan diserahkan. Yang keempat, pembayaran dilakukan di majelis akad sebelum akad disepakati. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama saya Ridho di sini, saya akan menjelaskan akad kedua dari pembahasan kita ini, yaitu akad istisna. Banyak dari kita yang tidak menyadari atau bahkan belum mengerti dan belum paham apa itu akad istisna. Makanya, apa yang kita sudah lakukan sehari-hari itu tanpa kita sadari, kita sudah melakukan akad istisna dan menerapkannya. Secara definisi, akad istisna adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu. Dalam hal ini maksudnya adalah memesan barang terlebih dahulu, memesan atau mengcustom barang ya bahasa anak sekarang ya, dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan, pembeli atau mustasni, dan penjual, pembuat atau sani. Ada 3 aspek penting yang harus dibahas. Yang pertama adalah dalil.
Diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, pada suatu hari Nabi Shallallahu alaihi wasallam hendak menuliskan surat kepada seorang raja non-Arab. Lalu dikabarkan kepada beliau, sesungguhnya raja-raja non-Arab tidak sudi menerima surat yang tidak distempel. Maka beliau pun memesan agar ia dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan, seakan-akan sekarang ini ku dapat menyaksikan kemilau putih di tangan beliau. Hadis riwayat Muslim. Aspek kedua adalah rukun dari akad istisna ini sendiri. Yang pertama adalah penjual atau sani. Yang kedua adalah pemesan atau mustasni. Yang ketiga adalah ijab qabul. Yang keempat adalah objek akad atau masnu. Dan aspek terakhir yang kalah penting adalah syarat dari akad istisna ini sendiri. Yang pertama adalah adanya kesepakatan atau ijab qabul. Yang kedua, spesifikasi objek akad itu jelas, yang jelas. Dan yang ketiga adalah harga dan pembayaran. Yang keempat adalah setiap pihak harus paham akan hukum. Tidak boleh salah satu pihak hanya yang paham hukum. Dan yang kelima adalah adanya keleluasaan dalam melakukan jual beli dan tidak adanya keterpaksaan. Dan yang terakhir adalah saling ridho dan tidak mengingkar janji. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan salam dan istisna. Mungkin akad salam dan istisna ini terlihat mirip, namun ada perbedaan yang signifikan antara akad salam dan istisna ini. Saya di sini akan membahas 4 aspek. Yang pertama adalah pada aspek barang. Pada akad salam, itu barangnya sudah standar. Atau dalam kata lain, barangnya itu sudah ada. Dan pada akad istisna, barang dibuat sesuai pesanan. Artinya barang itu dipesan terlebih dahulu. Pada aspek yang kedua adalah pembayaran. Pada akad salam, itu wajib lunas di awal akad. Pembayarannya itu wajib lunas di awal akad. Jadi ketika kita bertransaksi dengan seorang, itu pembayarannya itu wajib lunas di awal akad itu juga, saat itu juga gitu maksudnya. Dan perbedaannya dengan akad istisna itu boleh bertahap atau sesuai kesepakatan antara penjual dan pembeli. Itu perbedaannya. Dan pada aspek yang ketiga yaitu waktu penyerahannya. Pada akad salam itu harus ditentukan dari awal. Dan pada akad istisna itu bisa fleksibel, boleh ditentukan belakangan. Nah, pada aspek yang terakhir yaitu contohnya. Contohnya mungkin sudah kita pahami dan sudah kita ketahui dari awal juga. Pada akad salam itu contohnya seperti peristiwa dan fenomena di awal atau kejadian di awal tadi, yaitu pemesanan sepeda yang sudah ada. Dan pada akad istisna itu pesan bangun rumah atau buat kapal. Apa maksudnya di sini? Kita berikan contoh yang lain, misalkan memesan sebuah baju di toko jahit. Kita memesan baju kepada tukang penjahit dengan kriteria yang sesuai keinginan kita, seperti warnanya apa, bahannya apa, dan ukurannya apa. Nah, itu adalah perbedaan dari akad salam dan istisna. Cukup signifikan ya perbedaannya. Nah, jadi kesimpulan dari akad salam dan istisna yang kita bahas pada hari ini, yaitu akad salam dan istisna itu adalah jual beli berbasis pesanan dengan pembayaran di awal atau sesuai kesepakatan. Keduanya menekankan kejelasan spesifikasi, waktu, harga, dan amanah. Kasus permasalahan terkait penipuan pre-order sepeda yang pada slide awal tadi, di mana pembayaran telah dilakukan di awal, namun barang tidak diserahkan, ini bertentangan dengan prinsip akad salam. Ini menunjukkan pentingnya kejelasan akad, amanah penjual, dan transparansi dalam transaksi. Dalam Islam, kecurangan seperti ini termasuk perbuatan yang haram. Jadi salam dan istisna ini mengajarkan kejelasan, kepercayaan, dan amanah adalah kunci utama dalam jual beli basis pesanan. Marilah bertransaksi dengan jujur, amanah, dan sesuai syariat. Karena setiap akad bukan hanya perjanjian antar manusia, tetapi juga perjanjian di hadapan Allah. Bersihkan hartamu, berkailah bisnismu. Oke, kembali lagi bersama aku dan aku di sini ingin mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Semoga pembahasan tentang akad dan istisna ini dapat memberikan wawasan baru mengenai transaksi yang adil dan transparan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Mari kita terus berusaha menjaga kejelasan, kejujuran, dan amanah dalam setiap transaksi bisnis dan muamalah kita. Karena memahami akad dengan benar membantu kita bermuamalah sesuai syariat dan menghindari sengketa di masa depan. Semoga materi ini juga dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya kejelasan dan tanggung jawab di dalam setiap akad. Sebelum kita tutup presentasi ini, mari aku ada sedikit pantun buat kalian. Jadi langsung aja, berlayar ke pulau di tengah laut,
menikmati angin yang sepoi-sepoi. Dalam transaksi harus jujur dan amanah agar hidup kita penuh berkah dan sejati. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.